Kalau kamu mau ke pantai tapi malas panas-panasan karena takut gosong, mendingan ke Pantai Krapyak aja. Di sini kamu tetap bisa menikmati suara deburan ombak sambil menenangkan pikiran dengan udara yang sejuk tanpa panas-panasan. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju Pantai Krapyak. Kita ambil waktu pagi hari agar di jalan tidak terlalu panas, soalnya Indonesia sedang panas banget siang hari. Dari arah Banjar menuju Pangandaran, kita bisa langsung melihat plang jalan ke arah ke Pantai Krapyak. Tinggal ikuti saja arah itu sambil ikuti jalannya di video kita. Dari Banjar ke Pangandaran jaraknya sekitar 2 jam, atau kalau menggunakan motor bisa lebih cepat lagi. Kita berangkatnya pagi hari, sehingga pemandangan paginya sangat menakjubkan. Langitnya cerah tiada bandingannya. Sepanjang jalan menuju Pantai Krapyak, banyak sekali rumah-rumah warga yang bisa kita temui. Jadi kalau kamu baru pertama kali datang ke sini, tidak usah takut nyasar. Tinggal tanya saja ke warga sekitar. Kalau sudah ada di area ini, kamu sudah bisa melihat laut dan warung-warung yang bisa dikunjungi. Jadi kalau misalnya kamu kelaparan, kamu bisa jajan di warung ini. Di sini juga banyak pemandangan daun kelapa hijau yang sangat asri, pokoknya bikin mata segar lagi. Nah, di sini mulai terlihat area wisatanya ya. Sepanjang jalannya banyak sekali warung dan pohon-pohon kelapa yang sangat indah. Ada cerita menarik yang dipercaya warga sekitar di balik penamaan Pantai Krapyak. Nama Pantai Krapyak yang sekarang digunakan adalah nama yang disebutkan oleh Jawara Sakti Saudagar Kerbau. Jadi zaman dahulu di Desa Bagolog ada seorang sakti mandraguna dan memiliki kerbau yang sangat banyak. Kerbau yang dimilikinya tidak pernah pulang kandang ke kandang yang sudah disiapkan oleh pemiliknya. Karena jengkel kerbaunya tidak mau pulang juga, ia berucap Krapyak atau kandang kerbau. Sekitaran Pantai Krapyak juga ada situs keramat yang bernama Panembahan Kandang Munding. Dan situs tersebut dipercaya juga sebagai cikal bakal nama Pantai Krapyak. Pemilik kerbau yang kesal tersebut mengutuk dengan kata-katanya sehingga sekarang masyarakat Desa Bagolo tidak ada yang pernah memelihara hewan kerbau. Jikapun ada yang mencoba memelihara, hewan tersebut selalu mati. Kita putuskan untuk berhenti di tempat parkir ini, soalnya di sini ada tempat yang luas dengan pemandangan laut yang super cantik. Di sini ada Krapyak Glamping, tempat camping, villa, area taman, tempat ngopi, spot selfie, dan yang lainnya. Tapi kita nggak explore ini ya. Kita lanjutkan mencari spot yang enak buat sarapan, soalnya kita bawa bekal dari rumah. Nah, ini adalah spot yang bisa digunakan untuk para pengunjung, berupa taman luas dengan pemandangan laut tanpa batas. Tempat parkirnya juga bebas, banyak spot-spot duduk dan berkumpul bersama rombongan. Di sekitaran Pantai Krapyak ini juga ada makam penyebar agama Islam yang bernama Mbah Panjing Bener atau Kiai Panjing. Ia merupakan penyebar agama Islam dari Mataram, tetapi kita tidak bisa mengunjunginya pada saat itu. Tapi kita nggak berhenti di area ini, kita melanjutkan perjalanan untuk mencari spot lainnya. Nah, sepanjang jalan ini sebenarnya tempatnya enakeun dan tidak terlalu panas, meskipun hari sudah menjelang siang. Karena banyak pohon-pohon yang melindungi dari sinar matahari, jadi pantai ini cocok banget buat kamu yang ingin ke pantai dan menikmati suara ombak tapi nggak mau kepanasan. Di sini juga banyak tempat-tempat estetik yang bisa kamu gunakan untuk foto-foto. Jikapun hanya duduk-duduk sambil mendengarkan suara ombak, juga akan sangat romantis dan tenang banget di sini. Apalagi jika datangnya pagi-pagi. Kisah lain yang dipercaya terjadi di Pantai Krapyak ini adalah tewasnya Prabu Dewata Cengkrang yang merupakan Raja Galuh Medang Kamulyan. Prabu Dewata Cengkrang dipercaya tenggelam ke tepi laut Krapyak setelah menarik ujung ikat kepala Prabu Ajisaka. Ketika Prabu Dewata Cengkrang memimpin kerajaan Galuh Medang Kamulyan, ia memiliki perilaku aneh.
Prabu selalu menginginkan masakan daging yang ada daging manusianya. Perilaku aneh tersebut bermula saat juru masak kerajaan membuat masakan. Salah satu jari juru masak teriris hingga putus dan menyatu dengan masakan. Masakan yang dihidangkan dengan jari terputus tersebut dihidangkan kepada Prabu Dewata Cengkrang. Tak disangka, Prabu Dewata sangat menikmati masakan tersebut sehingga sejak saat itulah Prabu Dewata meminta masakan yang ada daging manusianya. Hingga akhirnya setiap kali memasak, selalu ada tumbal manusia. Hingga datanglah Aji Saka yang memiliki ilmu kanuragan. Dia berkata siap menjadi tumbal Prabu Dewata dengan syarat meminta nyawanya diganti dengan tanah seluas ikat kepala yang dikenakan oleh Aji Saka. Aji Saka mempersilahkan Prabu Dewata menarik ikat kepalanya. Ketika Prabu Dewata menarik ujung ikat kepala Aji Saka, terjadi keanehan. Ujung ikat kepala Aji Saka mendadak sangat panjang hingga tanpa sadar Prabu Dewata sudah berada di tepi laut Krapyak. Setelah itu Aji Saka memecutkan ikat kepalanya kepada Prabu Dewata sehingga Prabu Dewata terjatuh ke dalam laut dan tenggelam. Nah, kita memilih area ini untuk berhenti dan sarapan sebentar. Di sini banyak tempat duduk dengan pohon-pohon rindang yang bikin sejuk. Kalau ke pantai, kita bisa ajak keluarga, bisa juga ajak teman-teman liburan sambil ngeliwat bareng atau bawa bekal sendiri dari rumah yang lebih ekonomis. Di pantai ini kita bisa main di area pantai, bermain pasir dan air laut karena ombaknya juga kecil sehingga aman. Pantai Krapyak Pangandaran berada di Bagolo, Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat.